Kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film Jepang berjudul Blue. Film bertema olahraga klasik ini rilis pada tahun 2002. Tentang Urita, seorang petinju yang tidak pernah menyerah meskipun selalu kalah dalam pertandingan. Sementara, sahabatnya bernama Ogawa adalah petinju yang sangat bertalenta. Urita menjadi petinju karena cinta pertamanya, yang kini menjadi kekasih Ogawa. Biar kalian gak semakin penasaran dengan misteri dan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke videonya. Film ini dibuka dengan adegan Urita, seorang petinju yang sedang gugup bersiap menghadapi pertarungan. Kemudian seorang sahabat bernama Ogawa datang untuk memberinya semangat. Ia menggantikan tugas sang pelatih, sehingga kini Urita pun tampak begitu siap menghadapi pertarungan. Kemudian kita diperlihatkan suasana tempat bermain di mana terdapat remaja SMA yang merokok. Ialah Narasaki yang bekerja di tempat itu lantas menegur anak-anak SMA itu. Namun dia justru dihajar sampai babak belur. Kepada teman kerjanya yang disukai itu, Narasaki berdalih dengan berkata bahwa dia tidak melawan orang amatir karena dia adalah seorang petinju sejati. Agar bisa membuat teman kerjanya itu terkesan kepadanya, Narasaki pun bertekad menjadi petinju profesional. Saat itu, Narasaki pergi ke sasana tinju, lalu bertemu seseorang laki-laki bernama Urita untuk meminta diajari bertinju. Narasaki ingin dianggap sebagai salah satu petinju. Akhirnya, Urita pun mengajari dasar-dasar tinju dan Narasaki merasa bahwa dirinya bertambah kuat setelah berlatih. Ship, punchを出す時に、jab jab atsu. Di malam hari, kita diperlihatkan bagaimana Ogawa yang menerima kabar mengenai informasi pertandingan. Begitupun dengan Urita yang mendapatkan kesempatan di pertandingan pembuka. Setelah Ogawa dan Urita berlatih keras, Ogawa mengajak Urita untuk minum minuman sebelum mempersiapkan pertandingan. Namun, Urita justru mengingatkan Ogawa bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Chika, yaitu pacar Ogawa. Akhirnya, ia pun datang menemui pacarnya yang tampak kesal karena hari ulang tahunnya itu dilupakan karena persiapan pertarungan. Usai berlatih malam, Urita datang ke salon Chika untuk memakai kupon perawatan rambut. Saat itulah Chika meminta Urita agar membujuk Ogawa mau periksa ke rumah sakit. Chika merasa akibat terkena pukulan sewaktu bertinju, Ogawa jadi pelupa dan pemarah. Setelah itu, Urita benar-benar membujuk Ogawa. Namun, ia justru tertawa dan merasa baik-baik saja. Urita pun merasa tenang mendengarnya. Adegan berlanjut dengan Narasaki yang ditertawakan di sasana tinju karena gerakan lucunya. Oh, すげえじゃん。本物初めて見たよ。Sementara itu, Ogawa ternyata pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan ditemani oleh Chika. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa kondisi saat ini masih tidak apa-apa. Namun, jika keadaan otak Ogawa menjadi kronis, ia tidak akan bisa meneruskan karir tinjunya. Ogawa pun marah. Setelah itu, ia menegaskan kepada Chika bahwa ia tidak akan pernah berhenti bertinju. Saat sedang persiapan pertandingan, Ogawa dan Urita mengobrol tentang yang terjadi di rumah sakit. Bukannya mengkhawatirkan, Urita justru mencemaskan pikiran Ogawa yang mungkin akan memilih pensiun jika sampai kalah dalam pertandingan. 何か言われました、チカさん。あれだって？それより本当に負けたら引退すんの？ Adegan selanjutnya di mana Urita yang menjadi petinju pembuka mengalami kekalahan. Dia pun mengatakan kepada Chika bahwa dia memang selalu kalah dan menjadi terbiasa. Urita hanya bisa menjadi pendukung Ogawa saat ini. Namun, Chika justru berharap agar Ogawa kalah saja. Kemudian Chika berusaha menghibur Urita karena merasa Urita sebenarnya sedih karena selalu kalah. Ogawa akhirnya memenangkan pertandingan. Seluruh teman dari sasananya pun tampak takjub dengan kehebatan Ogawa. Sementara Ogawa mendapati wajah Chika yang tidak senang dengan kemenangannya. Adegan berlanjut kembali ke sasana tinju di mana Narasaki dipaksa untuk berlatih tanding melawan Dakuchi. Dakuchi ini adalah orang yang sering meledeknya. Narasaki pun kalah telak dan babak belur. Namun Urita menyemangati Narasaki yang dia lihat mengalami peningkatan.
でも楢崎君ワンツー良かったですよ。モーション少ないし。はい。 Narasaki pun merasa takjub dengan perlakuan baik Urita kepadanya, sehingga ia bertekad untuk menjadi lebih hebat lagi. Kini kita melihat kehidupan Narasaki yang hanya tinggal bersama neneknya karena sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Narasaki tanpa antusias mempersiapkan pelindung giginya sendiri, lalu berlatih fisik secara keras dan mendapat pelatihan khusus dari Urita. Urita pun tak mau kalah semangat dalam mempersiapkan fisiknya. Sementara itu, Ogawa asik berpacaran dan bermesraan dengan Chika. Namun tiba-tiba Ogawa menjadi lupa sesaat ketika akan mengambil handuk. Dan setelah menerima panggilan dari Urita yang memberikan kabar bahwa Urita kalah lagi, tiba-tiba saja Ogawa merasa sakit yang luar biasa pada bagian kepalanya. Dan itu membuat Chika begitu khawatir. Sementara Urita ternyata sangat terpukul karena selalu kalah, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Di sasana tinju, meski sebenarnya berniat menjadi amatir, Narasaki disuruh oleh pelatihnya untuk ikut bersama Dakuchi melakukan seleksi tes tinju profesional. Meski gugup, Narasaki terlihat antusias ketika akan pergi bersama Dakuchi. Sementara itu, Chika bertemu dengan Urita untuk memohon bantuan agar membujuk Ogawa berhenti bertinju dan mendiskusikan dengan pelatih mengenai vonis dokter. Ogawa pun bersikukuh menolak karena ia tahu betul kejuaraan Jepang yang mereka persiapkan adalah mimpi besar bagi petinju. Lalu kita melihat bagaimana Narasaki akhirnya bisa memamerkan kepada teman kerjanya mengenai kartu tanda petinju profesional yang baru saja dia dapat. マジ？すごい。プロになったの？見てプロになったんだって。すごくない？ Sementara Dakuchi yang tidak berhasil lolos justru tampak marah dan tidak mau dilatih Urita yang ia anggap sebagai pecundang. Kini penyakit Ogawa tampak semakin parah, sehingga dia kerap melakukan kesalahan dalam bekerja dan terus mengonsumsi obat bahkan ketika menyetir. Sementara itu di sasana tinju, karena kesal terus diledek, Narasaki menantang Dakuchi untuk berlatih tanding dengannya lagi. Akhirnya, setelah pertandingan panjang yang melelahkan, Narasaki berhasil mengalahkan Dakuchi. Dengan penuh semangat, Narasaki mengatakan pada Urita bahwa kini ia ingin terus bertanding. Lalu semua menyadari bahwa Dakuchi ternyata pingsan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit karena keadaan Dakuchi sangatlah buruk. Setelah siuman, Dakuchi tampak menghibur Narasaki yang merasa bersalah. Kemudian, Narasaki sampai menangis terharu karena Dakuchi ingin terus bertinju bersama Narasaki selamanya dan menjadi berteman. だから泣くなって大丈夫だ。 Kini, jadwal pertandingan turnamen berikutnya telah diputuskan untuk Ogawa, Urita, dan juga Narasaki. Ogawa dan Urita tampak berlatih ekstra di apartemen sambil mempelajari teknik calon lawan. Saat itu, Ogawa mengatakan pada Urita bahwa ia akan menikahi Chika jika memenangkan pertandingan. Urita pun meyakinkan Ogawa untuk menang agar itu terwujud. Lalu, karena ada tetangga yang datang, ia merasa keberisikan. Akhirnya, Ogawa memutuskan untuk pindah apartemen. Setelah pindahan, ternyata Ogawa membawa remote AC apartemen lamanya, sehingga Ogawa harus mengembalikannya dengan bersepeda. Namun di tengah jalan, pandangan Ogawa sempat berputar-putar, lalu hampir kehilangan kesadaran. Sementara di apartemen baru, Urita sedang mengobrol dengan Chika bahwa Chika adalah alasannya untuk bertinju. Begitupun dengan Ogawa yang dia ajak. Chika merasa bersalah, namun Urita mengatakan bahwa ia tidak menyesal sama sekali. 後悔してる？後悔してないよ。 Ogawa terus berlatih keras di sasana tinju untuk mempersiapkan pertandingan bersama dengan dukungan Urita. Sementara Narasaki malah mendapatkan masalah karena neneknya ditangkap akibat mencuri makanan. Narasaki pun meminta maaf kepada nenek karena jarang berada di rumah. Lalu ia bertekad kepada neneknya untuk memenangkan pertandingan. Lalu kita diperlihatkan keadegan awal film tadi di mana Urita sedang pemanasan pertandingan. Kini pertandingan pun dimulai. Ternyata lawan Urita adalah mantan kickboxer yang hebat. Sehingga meskipun berjuang dengan keras dan penuh semangat, Urita tetap babak belur dikalahkan oleh lawannya itu.
Saat Urita berjalan masuk, ia menepuk bahu Narasaki untuk memberikan semangat. Meski ia baru saja kalah, namun ternyata Narasaki pun kalah di pertandingan debutnya sehingga merasa sedih. Sementara itu, meski menjalani pertandingan berat karena mendengar teriakan Urita mengenai teknik tinju, akhirnya Ogawa pun bisa memenangkan kejuaraan Jepang itu. Saat diwawancarai pun, Ogawa mengatakan bahwa kemenangannya adalah berkat analisis dari Urita yang menemaninya berlatih. Namun setelahnya, ucapan Ogawa justru tampak aneh dan mendapat perhatian dari penonton. Saat sedang makan malam bersama tim, Urita tampak melarang Narasaki untuk minum alkohol karena itu tidak baik untuk pembuluh darah usai pertandingan. Namun, Narasaki justru mengatakan bahwa ia tidak ingin mendengar nasihat dari orang yang selalu kalah. そうだね。 平気な顔してアドバイスされても困るんですけど。 Akhirnya, Chika yang melihat itu lantas memukul kepala Narasaki sehingga terpaksa menurut. Saat dalam perjalanan pulang, di depan Chika, Urita berkata pada Ogawa bahwa ia sebenarnya berharap Ogawa kalah. Ogawa mengatakan bahwa dia tahu hal itu, sementara Chika tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat Narasaki datang ke sasana tinju untuk berlatih, ia terkejut mendapat kabar dari pelatih bahwa Urita memutuskan untuk berhenti. Para petinju lain termasuk Ogawa pun begitu terkejut mendengar keputusan pensiun Urita yang mendadak. Lalu kita melihat di mana akhirnya Ogawa menepati janjinya untuk menikahi Chika, sementara Urita tidak pernah datang. Narasaki mendengar pembicaraan telepon pelatih mengenai pertandingan melawan Higa yang tidak mempunyai lawan. Pelatih pun menyetujui ketika Narasaki memohon agar dirinya dipilih karena ingin membalaskan dengan Urita. Sementara hari itu, Narasaki berlatih sangat keras setiap hari seperti halnya Ogawa yang akan menghadapi pertandingan besar. Apalagi setelah Narasaki memergoki teman kerja yang disukai sedang berciuman, itu membuat energi Narasaki semakin meningkat. Di apartemen, lagi-lagi Chika menyadari penyakit lupa Ogawa kumat. Bahkan hari itu Ogawa sampai muntah. Hal itu membuat Chika memohon pada Ogawa agar mundur dari pertandingan. Namun Ogawa justru meninju tembok dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Chika tampak kecewa karena Ogawa mengingkari janji yang pernah dia buat. Ogawa dan Narasaki membicarakan tentang gairah Urita dalam bertinju yang membuat mereka tertawa mengenang masa lalu. されてマジでみんなうぜーってなって。マジですか。うざいですね。 Narasaki memberitahu Ogawa bahwa Urita memberikan dia sebuah buku. Ogawa terkejut melihat isi buku itu, di mana di situ berisi mengenai analisis Urita mengenai Higa untuk pertandingan Narasaki. Ogawa yang terharu lantas meyakinkan Narasaki untuk menang demi Urita. Pertandingan Narasaki akan dimulai. Dia mendapat dukungan dari Dakuchi yang hadir. Dan ternyata saat pertandingan itu, Urita menonton dari atas. Urita melihat bagaimana Narasaki begitu bergairah dan melakukan semua yang telah ia latih dengan begitu baik. Pertandingan begitu ketat sampai ronde terakhir. Dan Narasaki pun kalah dengan skor tipis, yaitu 3-6 dan 3-8. Namun Urita merasa begitu bangga dengan perjuangan Narasaki. Sementara pertandingan Ogawa berlangsung sampai berdarah-darah. Ogawa tampak kambuh karena tiba-tiba menjadi pelupa. Namun Ogawa tidak mau menyerah dan terus berjuang. Sampai pada akhirnya wasit memutuskan bahwa Ogawa kalah di pertandingan tersebut. Urita yang melihat dari jauh merasa sedih, karena itu berarti Ogawa akan pensiun. Ogawa tampak semakin parah karena tangannya mati rasa sehingga membuat pekerjaannya kacau. Sementara itu, Chika justru berkali-kali mendapati Ogawa berlatih tinju diam-diam. Bahkan saat bangun tidur, Chika mendapati Ogawa sudah pergi lari. Saat itulah Ogawa bertemu Narasaki yang menebak bahwa Ogawa masih tidak menyerah dalam bertinju. Ogawa pun membalas dengan senyuman, begitupun dengan Urita yang bekerja di pabrik. Ternyata di sela-sela pekerjaannya, Urita masih giat berlatih tinju. Seolah bagi mereka, tinju akan selalu menjadi dunia yang harus dicintai. Dan film pun tamat.